Jadi untuk Bapak Ibu UMKM saya akan cerita saja. Di sini kenapa sih akuntansi itu apa sebenarnya? Akuntansi adalah informasi keuangan. Jadi lewat akuntansi Bapak Ibu itu bisa ngerti kondisi uang kita itu seberapa. Kondisi uangnya ada seberapa, kita misalkan punya utang ada berapa, kita menjual ada berapa. Jadi sebenarnya akuntansi itu cuma mencatat saja Ibu. Bapak Ibu itu butuhnya cuma nyatet. Lah kelemahan di UMKM itu kalau mau nyatet itu biasanya nggak ada catatannya. Biasanya itu Bapak Ibu. Jadi saya cerita dulu di sini. Kalau kita berbicara tentang perpajakan, karena nanti saya akan sampai ke perpajakan, itu adalah aturan yang mengikat yang dibuat pemerintah. Jadi kita itu harus tunduk patuh pada aturan yang ada di pemerintah. Jadi akuntansi sendiri itu punya standar Bu, punya aturan cara buat akuntansi. Ada aturan-aturannya. Di sini ada akuntansi, ada standar akuntansi di Indonesia. Jadi kita punya PSAK. Bikin laporan keuangan itu harus tunduk dan patuh sama aturan. Untuk apa? Supaya informasi keuangannya itu bisa dibaca oleh orang. Kalau semuanya nyatet masing-masing kan orang nggak bisa baca. Ya, saya nyatet dengan gayanya saya, kemudian ibu nyatet dengan gayanya ibu. Kan nanti orang nggak ngerti bacanya bagaimana. Ya, jadi kita punya 4 standar di sini. Ada PSAK untuk perusahaan-perusahaan yang besar kayak Sriboga, ya, yang sudah go public, yang udah PT besar. Kemudian ada lagi yang SAK etap. Etap itu untuk perusahaan yang lebih kecil lagi, namanya entitas tanpa akuntabilitas publik, nggak perlu pertanggungjawaban kepada orang lain. Contohnya apa Bu Dewi? Kayak BPR, ya, Bapak Ibu pirsani BPR biasanya pakai etap. Yang terakhir, pemerintah itu mengeluarkan SAK EMKM. Apa itu MKM? Yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas menengah kecil dan menengah. Nanti ada entitas mikro, kecil dan menengah, mohon maaf. Jadi untuk yang kecil sekali, ya, itu ada PSAK-nya sendiri namanya SAK EMKM. Jadi saya nggak akan bahas yang tiga di situ, saya nggak akan bahas, nanti marakan mumet. Ibu nanti lihat saya tambah mumet, ya. Berarti kita langsung saja Mbak, nanti saya banyak ke perpajakannya. Langsung saja ke SAK EMKM Mbak. Terus kalau yang lain-lain Bapak Ibu sakit buat baca saja ya. Ini etap juga tidak. Nah, kita fokus di sini. Ya. SAK EMKM, standar untuk entitas mikro. Mikro itu kecil banget. Kecil, di bawahnya kecil itu namanya mikro. Kemudian sama menengah. Ya, namanya SAK-nya EMKM. Next, Mbak. Ini usaha apa sih? EMKM itu di sini dikatakan ini usaha milik perorangan. Ya, usaha milik perorangan atau badan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi Bapak Ibu, informasi yang saya terima sekarang, pajak itu sudah turun sampai ke UMKM. Ya, jadi ada petugas yang mendatangi UMKM, apakah sudah tercatat, apa sudah setor pajak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada aturannya, memang pemerintah membuat itu. Jadi petugas pajak itu terjun memang sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Next, Mbak. Nah, di sini yang disebut mikro itu yang kayak apa sih Bu Dewi? Yang disebut mikro. Mikro itu kalau Bapak Ibu punya kekayaan bersih 50 juta. Ya, jadi kalau punya kekayaan bersih 50 juta itu Bapak Ibu berarti masuk ke kategori usahanya mikro. 50 juta itu di luar tanah sama bangunan tempat usaha. Jadi rumahnya Bapak Ibu enggak usah dihitung. Kan banyak yang punya tuh ya. Kalau punya usaha kecil biasanya sampai dengan 50 juta.
Yang disebut mikro 50 juta. Kalau kecil sampai bagaimana Bu Dewi? Kalau kecil itu kalau punya asetnya, ya kekayaan itu asetnya Bapak Ibu, punya uang, punya kendaraan, ya, punya alat-alat, kemudian Bapak Ibu total itu jumlahnya 50 sampai 500 juta kalau kecil. Jadi yang dihitung apa saja Bu Dewi? Uang di tangan, uang yang ada di bank, kemudian Bapak Ibu punya mesin, ya, punya alat-alat yang tempat Bapak Ibu untuk usaha, itu dihitung. Kalau di atas 50 berarti Bapak Ibu sudah masuk kategori kecil, usaha kecil. Kalau sampai dengan di bawah 50 sampai dengan 50 namanya Bapak Ibu usahanya mikro. Ini rumahnya Bapak Ibu tidak dihitung, ya, bangunan tidak dihitung, ya. Kemudian kalau menengah bagaimana? Kalau menengah itu kalau, ya, kekayaan bersihnya Bapak Ibu itu 500 juta sampai dengan 10 miliar, ya, 500 juta sampai dengan 10 miliar. Jadi sudah lebih banyak lagi, ya. Mesinnya mungkin harganya sudah ratusan juta, uangnya, tabungannya juga putarannya sudah besar, omsetnya sudah pasti mungkin di atas 100 juta, itu ya, itu masuk ke usaha menengah. Next Mbak. Nah, terus kami itu harus apa Bu Dewi? Setiap tahun kami itu harus apa dan bagaimana cara menyetorkan pajaknya? Ini kan yang paling penting itu ya. Jadi setiap tahun Bapak Ibu punya kewajiban membuat ini. Yang pertama laporan rugi laba. Yang pertama laporan rugi laba. Kemudian yang kedua yaitu laporan posisi keuangan, atau biasa kami sebut dengan neraca, ya, neraca. Namanya neraca, Bapak Ibu ngertos neraca itu timbangan. Kalau timbangan harus apa Bu? Harus seimbang. Kalau nggak imbang berarti nggak benar, ya. Kalau nimbang kan harus seimbang. Jadi ketika Bapak Ibu mencatat neraca, Bapak Ibu catatannya antara kolom kiri sama kolom kanan itu harus seimbang. Kolom kiri apa, kolom kanan apa, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah catatan laporan keuangan Bapak Ibu semuanya. Jadi di akuntansi itu dasar membuat laporan adalah bukti transaksi. Jadi ada bukti-buktinya, dari bukti Bapak Ibu dicatat, ya, dicatat. Jadi pokoknya ada catatannya saja, ya. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan penjualan hari ini dicatat jual berapa. Kalau Bapak Ibu kulakan, Bapak Ibu catat masuk buku pembelian. Itu dulu ya. Jadi jual beli dicatat dulu. Terus kalau Bapak Ibu bayar karyawan, Bapak Ibu catat gajian sekian, ya. Nanti akan ada contohnya di sini. Next Mbak. Back dulu Mbak. Sampai ini Bapak Ibu paham dulu. Jadi ada 3 nanti yang harus dibuat, paham ya. Ada laporan rugi laba, ada neraca, ada catatan. Kalau catatan ini sifatnya kalau ditanya Bapak Ibu nanti bisa tunjukkan catatannya. Kalau tidak ditanya ya Bapak Ibu sebagai catatan pribadi disimpan saja. Lanjut. Nah, ini untuk cara gampangnya, ini catatan sederhana yang Bapak Ibu harus miliki. Kalau saya Bu, saya itu selalu punya buku catatan kayak buku utang. Jadi saya selalu punya buku yang saya bawa kemana-mana karena sering lupa. Yang dilakukan banyak, kemudian suka lupa. Ini kesini saya meninggalkan nguji di S1 lagi ada ujian. Saya izin untuk 1 jam memberikan materi. Jadi nanti balik lagi, nguji lagi. Kemudian ada aktivitas lain yang harus diselesaikan. Jadi saya catat. Setiap hari saya itu kalau mau tidur saya nyatet. Besok pagi saya mau apa saja saya catat. Itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau belum nyatet saya nggak bisa tidur. Ya, nanti kalau sudah dicatat, paginya saya baca mana yang kurang saya catat lagi untuk hari berikutnya. Itu terus menerus saya lakukan. Jadi kalau mau tidur saya ingat-ingat besok mau apa saja ya, mau nguji, mau ngasih materi Sri Boga,
kebetulan tadi yang dikatakan Pak WR, saya juga pelaku UMKM Bu, saya juga punya usaha, jadi saya juga menerapkan pajak yang 0,5% juga, nanti akan ada penjelasannya. Nah di sini Bapak Ibu buat catatan dulu, beli 5 buku dulu, 5 buku tulis biasa nggak apa-apa, yang penting dicatat. Ada buku arus kas, namanya sesuai bukunya. Jadi arus kas itu berarti Bapak Ibu dapat uang masuk dari mana, dicatat ya. Bapak Ibu mau mengeluarkan uang, dicatat gitu ya. Catatannya catatan sederhana saja, dibuat kolom-kolom ya, ditulisin tanggal, ditulisin keterangan, ditulisin uang masuk, ditulisin uang keluar, dituliskan saldo. Bisa paham ya? Jadi ada tanggal, keterangan, uang masuknya dari mana, uang keluarnya dari mana, kemudian untuk apa, kemudian saldo. Oke. Kemudian buku yang kedua Bapak Ibu catat untuk buku persediaan barang, sama begitu juga. Bapak Ibu UMKM kan pasti belanja barang ya, pasti beli tepung Sri Boga, Bapak Ibu catat. Kemudian beli tepung katakanlah 100 kilo, kemudian dikeluarkan untuk apa saja, bikin adonan yang pertama 10 kilo, yang kedua berapa kilo. Jadi Bapak Ibu punya catatannya, jadi Bapak Ibu ngerti kemarin belanja tepung 100 kilo itu saya pakai buat apa saja ya gitu. Jadi oh ternyata saya pakai buat ini, oh sisanya sekian, saya harus kulakan lagi. Kemudian ada lagi buku pembelian, Bapak Ibu beli apa saja yang tadi saya katakan, Bapak Ibu beli apa saja terkait dengan usahanya Bapak Ibu dicatat ya, beli tepung, beli margarin, beli telur dan lain sebagainya, Bapak Ibu catat aja, pokoknya dicatat saja ya. Kemudian buku penjualan tadi, kalau kita UMKM itu kan dagangan, kita menjual produk ke orang lain, jualannya kemana saja Bapak Ibu catat jumlahnya. Bu Dewi beli 100.000, catat. Nanti ada lagi pembeli lagi siapa, catat aja, dicatat dulu ya. Pokoknya yang pertama itu Bapak Ibu harus mencatat, karena tanpa mencatat Bapak Ibu tidak akan pernah bisa bikin laporan apapun. Sedangkan sekarang semuanya dasarnya adalah dari catatan Bapak Ibu. Nah kalau sudah habitnya bagus, Bapak Ibu sudah bisa mencatat dengan rapi, dinaikkan sedikit, bon-bonnya jangan dibuang. Kalau transaksi apa saja, kalau yang dapat kwitansi itu tidak boleh dibuang, gitu ya. Kalau saya ngajarin Bapak Ibu beli map plastik yang ada resletingnya atau yang ada kancingnya. Jadi Bapak Ibu maunya masukkan dulu di map ya, dikumpulkan saja. Kalau belanja ini masukkan, dimasukkan, sebulan dibengket begitu. Jadi jangan dibuang dulu. Kalau tidak ada gimana Bu Dewi? Nggak apa-apa, kan Bapak Ibu sudah mencatat, gitu ya. Bon hilang, nggak apa-apa bon hilang, kan sudah dicatat. Itu dasarnya di situ dulu. Sampai sini sakit dipahami? Bisa, sakit ya. Kemudian ada buku biaya ya, tadi ada buku penjualan, ada buku biaya. Biaya itu apa? Biaya itu kan uang yang kita keluarkan untuk bayar sesuatu ya. Jadi Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk bayar sesuatu, biayanya banyak, ada listrik, ada air, ada telepon, ada internet, ada gaji karyawan ya. Bapak Ibu bikin brosur supaya orang ngerti, biaya promosi, kan ada semua. Bapak Ibu catat semuanya. Bisa dipahami? Bisa. Gampang ya ternyata akuntansi ya, nggak takut masuk akuntansi ya. Kemudian yang berikutnya piutang. Piutang bedanya sama hutang apa? Biasanya kalau Bapak Ibu itu kalau hutang pasti kelingan, karena kita itu ada istilah kalau hutang dibawa mati loh. Jadi nggak boleh meninggalkan hutang. Sampai ahli warisnya aja di depan jenazah kalau yang ada punya hutang harus hubungi keluarganya gitu ya, supaya dilunasi. Jadi hutang sih apa? Hutang adalah kewajiban Bapak Ibu untuk membayar.
ya. Jadi kalau utang, Bapak Ibu punya kewajiban untuk membayar. Saya pengen beli mobil, uangnya baru ada separoh, separohnya nyicil, namanya Bapak Ibu punya utang separoh dari harga mobil, ya. Kalau piutang itu lawannya daripada hutang, lawannya. Kalau tadi hutang itu kita wajib membayar, kalau piutang itu berarti kita harus menerima uang, lawannya sih, ya. Jadi maksudnya bagaimana Bu Dewi? Ketika kita melakukan jual beli, sudah pasti jual beli itu ada yang tunai, ada yang kredit, sudah pasti. Ada tidak yang tempo? Nggak boleh Bu, kalau di UMKM itu semuanya harus lunas. Misalkan saya beli bakpia itu kalau nggak lunas ya nggak dilayani nggih Pak, kan harus lunas gitu, berarti beruntung ya. Tetapi ada kalanya ketika kita ketemu pelanggan yang sangat loyal, pelanggannya sudah lama dan lain sebagainya, catering misalkan, Bapak Ibu usaha catering, kemudian Bapak Ibu masuk ke Pemda kan nggak langsung bayaran tuh Bapak Ibu, kan biasa Bapak Ibu nanti dulu hitungannya ya, ngutangin dulu lah. Istilah ngutangin dulu itu berarti Bapak Ibu punya piutang ya, punya kewajiban untuk menerima uang dari Pemda, karena Pemda itu sudah saya kirimkan catering tapi belum bayar, jadi saya wajib untuk menagih. Kalau piutang itu kita punya kewajiban untuk menagih, kalau hutang itu kita punya kewajiban untuk membayar. Sampai sini jelas? Jelas. Jadi Bapak Ibu juga harus punya catatan daftar piutang. Saya ngutangin orang siapa saja ya, saya memberikan kredit ke orang siapa saja yang belum bayar, kan Bapak Ibu harus catat. Sebenarnya ini tanpa sekolah pun saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu, betul nggak? Kita tanya ke mbah-mbah yang jualan di pasar, mesti mbah-mbah itu kan akan nyatet ya, yang punya utang di saya si A, si B, si C, terus saya kulakan yang saya belum bayar, saya belum bayarnya kemana, tapi mereka nggak ngerti istilahnya. Tapi sebenarnya itu sudah dilakukan tanpa harus sekolah, belajar ilmu akuntansi. Sebenarnya kegiatan ini sehari-hari sudah sering kita lakukan. Kelihatannya serius sekali, paham Bapak Ibu? Saya jadi nggak enak. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai sini, monggo Bapak, silakan. Wah, ini bisa sampai jam 12 nggak selesai ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo. Saya J. Owner dari Timbul Jaya, usaha saya di bidang pengolahan ikan dan J, oke. Yang kami tanyakan di usaha saya juga ada yang sebagian dititipkan di toko-toko. Apakah itu termasuk di buku piutang, dan kemudian cara penulisannya seperti apa? J. Matur nuwun Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Ibu berarti usahanya olahan ikan ya Bu. Kayaknya yang saya senang empuk-empuk gitu ya Bu, yang pakai ikan, otak-otak gitu ya. Oke. Ibu, pengolahannya catatannya seperti apa? Yang paling gampang Ibu dibuat judul. Jadi kalau akuntansi itu harus ada judulnya. Kalau tidak ada judul tidak bisa dibaca. Jadi tadi saya katakan sediakan 5 buku misalkan. Buku 1 Ibu di tengah-tengah tulisin buku piutang ya, mulai tahun berapa, bulan apa gitu ya. Nanti ditulisin sampai dengannya titik-titik ya Bu. Nanti biasanya per bulan kita ganti lagi judulnya ya. Jadi dimulainya 1 April, nanti sampai dengan ditutup 31 April. Udah selesai, ganti lagi, dibikin judul lagi. Semuanya harus ada judulnya. Buku kas, arus kas, masuk dan keluar, ditulis buku arus kas masuk dan keluar. Nama usahanya Ibu ditulis dulu di pertama, nama usahanya Ibu. Tadi udah apa Bu? Timbul Jaya. Luar biasa. Timbul Jaya, buku piutang per 1 April sampai dengan 31 April misalkan 2022. Bikin garis, dibikin kolom Ibu. Pertama nomor, kolom keduanya tanggal. Sayang tidak ada Mbak, boleh dibantu pakai Excel Mbak, buka
Oke, biar Bapak Ibu itu kebayang apa yang harus dibuat. Nomor, tanggal, keterangan, ya, nomor, tanggal, keterangan, jumlah itu harus ada. Itu sangat sederhana, jadi cukup gampang. Pertama Mbak ditulis dulu Timbul Jaya, boten Timbul Jaya dulu, udah Timbul Jaya. Baris kedua buku piutang per, tulisannya gede semua juga boleh, pernya di bawah, per 31 apa per 1 April gitu, per periode, maksudnya per itu periode Bapak Ibu, periode waktu, periode 1 April sampai dengan 30 April 2022. Oke, baris ke bawah di kolom 5, nomor, tulis nomor Mbak, nomor, mohon maaf ya Mbak, saya nyuruh-nyuruh, ngapunten nggih, aduh, tanggal, keterangan, jumlah, dibikin kolom Mbak, terus disesuaikan besar kecilnya kolom, jadi Bapak Ibu punya gambaran atau bayangan. Dah cukup begitu saja, di garis-garis. Oke, stop Mbak, nggak usah banyak-banyak, nanti nang bingung. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Nomornya dipendekin, keterangannya pasti banyak, lebar gitu ya, jumlahnya juga nanti disesuaikan. Bapak Ibu kurang lebih bikinnya kayak gini aja, gampang ya. Tambahin lagi. Ini kan untuk kita menitip barang itu nanti kita hanya meninggalkan faktur atau salinan yang kedua. Nanti kalau pengambilan keuangannya berarti akan lebih. Nah, untuk satu itu kan buku nota itu selama ini bukan untuk satu toko aja. Apa sebaiknya untuk satu toko itu satu nota atau nota yang sedang kita jalani bisa untuk transaksi yang lain gitu, dan penulisannya di buku piutang ini apakah perlu di notanya itu jadi nota nomor 1 gitu, untuk pelaksananya lebih mudah atau gimana? Matur nuwun. Ibunya pinter sekali, kita berikan aplaus dulu. Luar biasa Ibu. Luar biasa. Terima kasih Mbak. Ibu dapat hadiah loh, tanya. Nggih Ibu, luar biasa ini Sri Boga. Bagaimana kalau bonsai biasanya satu nota dipakai untuk banyak? Bapak Ibu sudah mulai bikin nota, satu nota untuk satu customer. Sebaiknya satu nota untuk satu customer. Jadi kalau mau nitipin toko A, notanya toko A, toko B ganti lagi. Kan kalau bikin nota kan murah ya Bu, kalau mungkin UMKM beli buku yang sudah jadi gitu, itu juga kan ada dan relatif murah lah harganya. Jadi sebaiknya satu nota satu customer. Cara nyatetnya berdasarkan apa Bu Dewi? Ya pasti berdasarkan tanggalnya Ibu, tanggal transaksinya. Jadi kalau misalkan tadi Excel Mbak sayang, oke, nomor 1 kita jualan kemana, 1 tanggal 1 kemana, 2 dan seterusnya harus urut ya Ibu, harus urut. Jadi diurutin sampai terakhir nanti tanggal 30 April begitu. Paham Ibu? Nggih. Matur nuwun nggih. Baik. Nggih, siap. Nggih. Nggih. Boleh. Ya, ini sudah lebih. Jadi saya itu yang terekam Pak, matur nuwun sangat masukannya. Ibu bahasanya harus mudah karena ini musuhnya UMKM, nanti prakteknya lebih banyak. Makanya materi saya skip semua, hilang semua. Saya praktek begini nggih Pak, leres Pak. Ngapunten. Nggih. Tadi ada masukan Bu Dewi lupa. Iya betul Bu, ditambahkan kalau ini buku piutang ditambahkan dong jatuh temponya kapan supaya kita bisa nagih. Matur nuwun nggih Pak. Pak Irfan matur nuwun nggih.
Ditambahkan Mbak, di sebelah jumlah nanti ada jatuh tempo. Jatuh Tempo. Jatuh hati ya, Bu. Jadi ibu lihat buku langsung inget, oh ini udah sebulan lebih nggak bayar nih, harus saya telepon nih. Jangan sampai udah ada 6 bulan yang nggak bayar, karena ibunya saking sibuk nerima pesanan, orang belum bayar ibu lupa, kan sayang sekali. Karena apa? Kalau di ilmu akuntansi itu, semakin lama orang tidak membayar, akan semakin sulit orang untuk ditagih. Ilmunya begitu, Bu. Kalau orang lama nggak bayar, orangnya angel ditagihnya gitu. Jadi jangan lama-lama harus ditagih. Jadi kita ada umur piutang, nanti mumet lagi. Jadi seperti itu nggih, Bu. Jelas nggih, Bu? Matur nuwun Pak Irfan. Tadi Bapak, ya silakan Pak. J. Terima kasih atas J. Nggih, Pak. perkenalkan, nama saya Hadi. Pak Hadi. Saya J. Usahane napa, Pak? UMKM-nya di bidang mie basah. Mie basah, oke. Monggo, Pak. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dan alhamdulillah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan untuk kedepannya materi-materi yang disampaikan bisa menambah wawasan di. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, J, Pak. Untuk kesempatan kali ini, dengan tentu saya orang awam, makanya saya bertanya. J. Sampai pada pembahasan catatan sederhana yang harus dimiliki UMKM dan UMKM, khususnya UMKM dulu ya. G. Itu paling tidak ada buku arus kas, buku persediaan barang, buku pembelian, buku penjualan, buku biaya, dan buku piutang. J. Mohon maaf, di sini kami belum begitu paham untuk perbedaan buku pembelian dan buku biaya. Oke. Mohon nanti dijelaskan J. untuk akun atau transaksi apa saja yang masuk dalam buku pembelian dan buku. J. Matur nuwun. J. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya bagus sekali. Luar biasa loh pertanyaannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Hadi. J. Oke, Pak, pertanyaannya bagus sekali. Bu, bedanya apa sih Bu beli barang dengan biaya? Bedanya nanti pada saat kita mencatat laporan keuangan. Kalau pembelian itu yang berhubungan dengan pembelian produknya kita. Kalau Pak Hadi jualan mie basah, yang dicatat ke buku pembelian berarti beli tepung Sriboga. Itu pembelian, nggih. Tapi biayanya apa? Biayanya berarti selain yang pokok usahanya Pak Hadi. Kalau bikin mie basah kan bukan cuma tepung nggih, Pak. Mungkin ada tepung, ada margarin, mungkin ada minyak, nggih. Itu namanya pembelian. Tetapi kalau Pak Hadi mengeluarkan uang di luar usaha pokoknya Pak Hadi, yang Bapak usaha pokoknya kan bikin mie, mengeluarkan uang di luar itu namanya biaya, Pak. Jadi ada bayar karyawan, biaya gaji, Pak Hadi bikin promosi pakai brosur ya, itu biaya promosi, biaya listrik, air, telepon, itu namanya biaya. Jadi pembelian itu mencatat pembelian pokok usahanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mie basah, bahan pokok mie basah kan berarti tepung Sriboga, tepung terigu, kemudian margarin mungkin ya Pak ya, kemudian ada lagi pemakaian minyak dan lain sebagainya. Yang pokok untuk menjadi produk itu namanya pembelian Bapak Ibu. Tapi kalau ngeluarin uang tapi tidak berhubungan langsung dengan produknya Bapak Ibu, masuknya ke beban. Oke. Nanti ada di contoh laporan keuangan, nanti ada di sini Bapak Ibu bisa pirsani. Coba Mbak lihat next saya. Oke. Oke. Cepet aja Mbak. Jadi langsung saja sampel karena pajaknya belum kita bahas.
Oke, stop dulu di sini Bapak Ibu. Tadi laporan keuangan yang sederhana yang wajib Bapak Ibu buat kalau di EMKM itu cuman laporan rugi laba dan neraca. Jadi pajak itu mewajibkan laporan rugi laba dan neracanya Bapak Ibu. Bu, di sini kan Ibu tulis ada laporan perubahan modal. Ini tidak wajib. Ya, karena laporan perubahan modal itu untuk tahu modalnya Bapak Ibu aja. Tapi pajak itu nggak mewajibkan. Rugi laba itu isinya apa? Namanya juga laba dan rugi. Tadi saya katakan mbah-mbah di pasar itu nggak sekolah saja udah ngerti bagaimana cara nyarinya laba. Ya, sudah pasti pendapatannya berapa, kemudian dikurangi belinya berapa, atau pendapatannya berapa dikurangi biayanya berapa. Kalau pendapatannya lebih gede dari biaya berarti dapat laba. Kalau pendapatannya lebih kecil dari biaya berarti Bapak Ibu rugi. Jelas nggih? Jelas. Next. Agak cepat. Kalau neraca itu apa, Bu? Kalau neraca itu timbangan yang tadi harus belen. Isinya apa? Bapak Ibu harus mencatat harta, hutang, dan modal. Nah, ini ada rumusnya, Bu. Orang itu kalau punya harta sama dengan dari modal atau dari hutang. Betul kan? Bapak Ibu kalau punya aset, kalau beli sesuatu, kalau nggak dari modalnya Bapak Ibu sendiri memang punya gitu, ya berarti Bapak Ibu nambah dari hutang. Jadi jumlah harta itu nanti harus sama dengan jumlah modal dan hutang. Next. Ini contohnya. Ini contoh laporan keuangan sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau bikin laporan tadi dipastikan Bapak Ibu harus ada nama usahanya. Kalau di akuntansi wajib Unggul Jaya, laporan rugi laba per, biasanya kalau pajak itu butuhnya tahunan. Berarti berakhir pasti di tahun 31 Desember 2021 kalau tahun kemarin. Karena 2022 kan masih belum. Tapi Bapak Ibu bisa bikin laporan ini tiap bulan juga bisa. Pengen tahu labanya saya bulan Januari berapa sih, labanya saya bulan Februari berapa, itu juga bisa. Jadi laporan Unggul Jaya, laporan rugi laba periode per 30 April atau 30 Juni 2022. Isinya apa? Isinya pendapatan. Yang namanya pendapatan berarti penghasilannya Bapak Ibu. Penghasilan Bapak Ibu dapatnya dari mana? Oh, saya dari penjualan. Berarti pendapatan Bapak Ibu ditulis pendapatan dari penjualan. Terus Bapak Ibu punya pendapatan lain lagi enggak dari usahanya Bapak Ibu? Oh, ternyata saya punya tempat usaha, dipakainya cuman separuh, separuhnya saya kontrakan buat orang dagang lainnya. Berarti Bapak Ibu punya pendapatan lain dari sewa tempat usaha. Itu juga harus Bapak Ibu akui sebagai pendapatannya Bapak Ibu. Oh, ternyata Bapak Ibu punya deposito di bank 1 miliar. Bapak Ibu kan punya pendapatan bunga. Itu juga Bapak Ibu harus catat sebagai pendapatan bunga deposito. Jadi apa saja yang menimbulkan pendapatan Bapak Ibu harus catat. Kemudian berikutnya dikurangi dengan beban. Ya, semuanya dimasukkan ke beban yang Bapak Ibu keluarkan. Bu, nanti ini contoh yang pertama dengan beban, nanti ada yang dengan harga pokok penjualan. Next, Mbak. Terus. White. Oke. Bukan yang tadi, bukan lewat. Oke. Nah, kalau pendapatan dikurangi beban, masih banyak pendapatannya, berarti Bapak Ibu dapat laba. Kalau pendapatan sama beban, Bapak Ibu banyakkan bebannya, berarti Bapak Ibu memperoleh rugi. Gampang sekali nih Bapak Ibu. Nah, lanjut. Ini laporan yang pertama yang harus ada. Kemudian yang kedua, ini laporan, saya jelaskan ini sepintas saja, tapi ini tidak wajib Bapak Ibu buat. Jadi laporan ini cuma ngasih tahu modal saya terakhirnya ada berapa sih gitu. Dari namanya laporan perubahan modal. Jadi modal awal saya berapa? Ditambahkan kalau saya dapat laba, saya nambahkan lagi ada laba. Kalau saya dapat rugi, saya ngurangin. Rugi itu kan ngurangin modal ya. Saya tulis rugi. Kemudian ada prive di sini, sebenarnya ada prive. Pernah nggak kita ngambil untuk kepentingan pribadi dari modal kita? Kalau nggak pernah ya.
itu dikurangi, nanti ada prep-nya ya, sering. Itu nanti jadinya modal akhir. Tapi ini tidak wajib diperpajakan, tidak wajib dibuat. Next. Ya, ini adalah neraca sederhana Bapak Ibu, neraca sederhana ya. Isinya apa? Tadi saya katakan rumusnya. Aset itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya harta. Itu kalau kita punya harta itu sama dengan asalnya dari mana? Dari modal sendiri, memang kita punya uang, atau ditambahkan dari hutang. Jadi kolom sisi kiri itu isinya aset semua. Bu, kok itu tulisannya aktiva? Kalau di akuntansi aset itu nama lainnya aktiva gitu. Nah, kolom sebelah kanan itu isinya modal dan hutang. Jumlah akhirnya harus sama. Kalau di sini 500 juta, di sana harus 500 juta. Tidak boleh beda. Kalau beda berarti salah. Harus sama. Aset apa saja Bu yang masuk aset, yang masuk harta apa saja? Sudah pasti kas, uang. Cash itu biasanya ada dua. Ada uang cash yang kita pegang, ada uang kas yang ada di bank. Semuanya dicatat Bapak Ibu. Jadi jangan cuman yang dipegang aja 10 juta, di banknya 1 miliar misalkan ya. Terus nggak dilaporin, nggak boleh juga gitu. Nah, kemudian apalagi yang masuk ke aset? Yang nomor 2 adalah piutang ya. Piutang apa tadi? Kewajiban kita untuk menagih orang yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian apalagi di sini ada asuransi. Kalau Bapak Ibu ikut asuransi, kalau nggak ada ya cukup hartanya Bapak Ibu apa saja. Bapak Ibu kan bisa ngitung sendiri. Harta saya itu terdiri dari uang, saya punya kendaraan, saya punya rumah, saya punya apa, udah dicatat aja yang Bapak Ibu punya. Jadi kalau saya pribadi perorangan berarti saya punya uang kas, kemudian saya punya rumah, saya punya mobil, catat aja. Terus yang lainnya Bapak Ibu punya usaha, punya mesin, punya peralatan, dicatat aja, ditotalkan berapa. Di samping kanannya Bapak Ibu diidentifikasi, itu dulu perolehannya dari mana. Kalau yang perolehannya dari uang kita pribadi berarti masuk ke modal Bapak Ibu. Kalau yang perolehannya dari hutang berarti masuk ke kolom hutang. Syukur-syukur semua asetnya itu punya pribadi semua, nggak ada utang. Bu, saya nggak penganut aliran hutang, saya semuanya harus cash misalkan. Berarti isinya cuman kas saya, kas, rumah, kendaraan, peralatan, perlengkapan, totalnya 500 juta. Di sininya cuman ada modal 500 juta gitu. Karena memang saya tidak punya utang gitu. Udah selesai. Langsung bisa buat setoran pajak. Jelas? Ini tok yang harus Bapak Ibu buat. Gampang nggih? Gampang. Mbak, saya pernah mengirimkan Excel. Excel? Ada file Excel yang ada harga pokok penjualannya? Ada. Ini saya supaya lihat perbedaannya yang pakai biaya dan yang pakai harga pokok. Ada Excelnya? Oh, mungkin lupa terkirim Pak. Ini ada di slide Pak, ngapunten. Saya eject dulu, saya kirim, saya dicolok ke situ aja. Jadi laporan rugi laba itu selain pendapatan dikurangi beban, ada pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi kalau orang usaha kan ada yang pendapatan aja dikurangi beban-beban. Contohnya usaha apa Bapak Ibu kalau kayak gitu? Usaha jasa ya. Bapak Ibu punya salon, punya tempat pijit, itu kan Bapak Ibu nggak beli barang-barang, yang Bapak Ibu jual jasa. Punya bengkel motor ya, bengkel yang lainnya lagi gitu. Jadi cuman pendapatan dikurangi beban-beban. Tapi kalau Bapak Ibu produksi, bikin mie basah itu kan produksi. Cara rugi labanya itu nanti penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi ada dua. Excelnya aja yang materi Sri Boga. Oke. Tidak itu. Nah itu. Nah ini Bapak Ibu agak besarkan.
laba rugi, nama perusahaan, laporan laba rugi, kemudian pendapatannya dari mana? Dari penjualan tadi ya, penjualan mie misalkan. Kemudian ada diskon nggak waktu jual beli? Kan biasanya beli 2 gratis 1 gitu ya Bu. Ya berarti dikurangi diskon atau potongan penjualan menjadi penjualan bersih. Kalau tidak pernah kasih diskon nggak usah ditulis, cukup dengan penjualan saja. Oke. Kalau nanti minta ini, nanti save WA saya 1 orang, nanti saya share materinya. Nanti saya share ke Masnya aja ya, Mas Holila aja disebut Kak. Nanti boleh di share materinya semuanya biar dapat. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau buat pakai file ini boleh di Excel ya. Nanti tinggal Bapak Ibu masukin buat laporan pajak sudah boleh, udah bener ini. Nah, di sini ada harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan itu isinya, pertama Bapak Ibu pasti beli persediaan barang dagangan. Awalnya beli berapa, kemudian nambah pembeliannya berapa, gitu ya. Kemudian dikurangi persediaan akhirnya Bapak Ibu, namanya harga pokok penjualan. Jadi di sini ada persediaan awal barang dagangannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu selama sebulan itu beli barangnya berapa, pembeliannya, dikurangi terakhirnya tinggal sisa berapa. Beli tepung terigu 100 kilo di awal. Kemudian dalam perjalanan Bapak Ibu beli lagi tepung terigu 500 kilo. Berarti 100 tambah 500. Ada 600 kilo. Namanya barang pembelian yang tersedia untuk dijual. Terakhirnya Bapak Ibu cuma ada 50. Persediaan akhirnya berarti 50. Berarti 600 dikurangi 50, jadi HPP-nya adalah 550. Bisa dipahami? Masih bingung? Oke, agak pelan-pelan. Jadi yang harga pokok penjualan ini isinya cuman ada 3 ya. Pertama, persediaan awal. Itu kenapa saya tadi menekankan Bapak Ibu harus mencatat. Kalau Bapak Ibu tidak pernah nyatet, bagaimana Bapak Ibu tahu awal akhirnya? Ya kan, mau nggak pernah dicatat. Tapi kalau Bapak Ibu nyatet, begitu pertama dicatat beli barang, yaitu diakui sebagai persediaan awal. Bu Dewi, saya selama ini belum mencatat. Saya baru mau mencatat setelah ketemu Bu Dewi. Oke, dihitung, anggap yang ada di rumah adalah persediaan awal. Anggap aja sisa tepung yang ada di rumah itu persediaan awalnya Bapak Ibu gitu. Ya. Kemudian dalam perjalanan setelah ketemu saya kan pasti belanja terus tuh. Beli. Yang ada kaitannya dengan produk pokoknya Bapak Ibu yang mau dijual. Itu namanya pembelian, dikumpulkan, beli ini beli itu. Kalau tadi mie basah, beli tepung lagi, beli margarin, beli apa, ditotalkan pembeliannya berapa, persediaan awal ditambah pembelian, namanya barang siap untuk dijual, dikurangi persediaan akhir. Saya mau bikin lapornya setiap akhir bulan, misalkan akhir bulan ditimbang itu tepungnya tinggal berapa. Oh ternyata tinggal 50 kilo. Lah tadi ada berapa dari awal? Pembeliannya 100, persediaan awalnya 100 katakanlah. Kemudian pembeliannya 600, sisanya 50. Berarti dikurangi 50. Ada berapa HPP-nya? 550. Pinter sekali loh Ibu. Luar biasa. Kita berikan aplaus. Bu siapa Bu? Bu Devi. Pemilik? Oh, Devi Snack and Cookies, luar biasa Ibu. Perlu nyobain ini saya. Insya Allah. Nah, ini nanti penjualan dikurangi HPP menjadi laba kotor, namanya laba kotor. Terus nanti dikurangi biaya-biaya yang Bapak Ibu keluarkan. Biaya apa saja Bu Dewi? Ini ada contohnya. Nanti Bapak Ibu dapat semua. Jadi Bapak Ibu ikutin. Ada biaya gaji, ada biaya transport, ada biaya perlengkapan, ada biaya PAM, listrik, telepon, internet, promosi, bla 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 bla. Bapak Ibu bisa ikutin yang ada di materi saya. Bu, saya ada biaya lagi Bu, yang lain-lain yang belum saya tercatat, tinggal ditulis biaya lain-lain. Lain-lainnya apa? Nanti kalau ditanya kantor pajak kan Bapak Ibu ingat. Oh, saya pernah ngasih uang rokok misalkan. Kalau ada yang kirim barang, saya kasih uang rokok.
rokok setiap kirim. Saya nggak tega kalau ada orang kirim barang saya nggak ngasih apa-apa. Saya pasti kasih uang rokok 20.000 misalkan. Kan Bapak Ibu bisa tulis masuk ke biaya lain-lain, ya, bisa dipahami. Nah nanti jadinya terus Mbak, total menjadi laba penjualan bersih. Tinggal dituliskan tanggalnya Tegal, tanggal sekian, direkturnya siapa, tanda tangan. Paham Gi? Ibu mau nanya lagi, yang itu masih bisa Pak? J. Itu biar tambah jelas itu mengenai biaya seperti pembuatan stiker kayak gitu, itu maksudnya beda yang di situ. Promosi, biaya promosi. Ibu bikin stiker kan supaya orang kenal produknya Ibu. Yang di produknya itu ya Bu? Iya betul. Iya. Masuk ke sini Ibu. Di situ ada biaya promosi atau biaya iklan, ada. Biaya pemasaran. Ibu, Bapak Ibu bikin stiker supaya orang ngerti, supaya orang kenal. Lanjut. Iya. Lanjut. Masuk ke pajak. Sampai sini sudah jelas? Sudah jelas semua? Pertanyaannya sudah dibatasi, jadi saya anggap jelas. Ngapunten ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, Mbak, saya minta tolong slide berikutnya tentang perpajakan. Ya, karena tuntutan pemerintah sekarang ini utamanya di sini Bu Dewi, ini utamanya di sini betul. Pertanyaan bisa dibuka Mbak cantik-cantik materinya. Ngapunten ya Mbak, malah disuruh-suruh Bu Dewi. Mohon maaf lo ya. Perpajakan. Nah, judulnya adalah peraturan perpajakan untuk UMKM dan toko online. Saya yakin Bapak Ibu selain punya UMKM biasanya jualan via online. Anggap aja punya toko online. Nah, di sini next mau difoto dulu saya. Matur nuwun Mas Bahtiar. Matur nuwun. Selebritis ya difotoin terus. Bagi pemilik usaha UMKM, Bapak Ibu tahu tidak di sini pertanyaannya, berapa tarif PPh finalnya Bapak Ibu yang harus dibayar yang terbaru dan berapa pajak yang harus dibayar kepada negara? Pertanyaannya begitu. Tidak tahu. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Jadi sekarang kantor pajak itu sudah menyisir sampai dengan UMKM, nanti turun lagi ke EMKM yang lebih kecil lagi, mikro juga semuanya disisir karena ditarget sama negara, sama Menteri Keuangannya ditarget supaya dapat sekian gitu loh ya. Jadi memang dia ada agak gencar sekarang. Next. Nah Bapak Ibu, tahun 2018 itu ada peraturan pemerintah nomor 23. Isinya apa Bu Dewi? PP 23 nomor 23 tahun 2018 isinya adalah tentang perpajakan, di mana UMKM wajib membayar pajak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Hati-hati, dari penghasilan bruto. Kalau bruto itu dari penghasilan kotornya Bapak Ibu. Kalau tadi di laporan keuangan dari pendapatan Bapak Ibu yang paling atas, bukan dari laba, bukan yang sudah dikurangi beban, yang dari atas. 0,5%. Sedikit sekali ya. Kalau omsetnya 1 juta berapa bayarnya? 0,5%? Nggak nyampe. 5.000 perak ya, murah kan? Nah, kalau omsetnya 100.000 kecil ya. Oke, kemudian syaratnya apa Bu Dewi? Syaratnya adalah penghasilan brutonya, nyuwun tolong diperhatikan dulu, penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun, 4,8 M setahun ya. Coba ada yang bawa kalkulator, 4,8 miliar dibagi 12 berapa? 4,8 M dibagi 12. Jadi gambarannya Bapak Ibu setiap bulan itu penghasilannya rata-rata berapa gitu ya.
800 juta. 400 juta. Nah, jadi dengan catatan tarif pajak yang 2018 ini penghasilan Bapak Ibu tidak lebih dari 400 juta per bulan. 400 juta. Oke, per bulan. Belum Bu, aman. Nah, ini 0,5 itu kalau omset 4,8 itu per tahun, Mbak. Per tahun. Ya, jadi kalau di per bulan itu tidak lebih dari 400 juta per bulan. Ibu, saya belum nyampe, aman. Nanti ada kabar gembira lagi, ada kabar gembira lagi. Jadi pemerintah memberikan banyak kabar gembira supaya banyak UMKM yang tumbuh, ya, karena UMKM itu terbukti. Dengan UMKM itu kita bisa melewati badai Covid, ya. Orang tetap pada punya penghasilan, ya, di rumah. Oke, next, lanjut. Nah, sebentar Mbak, sebentar, harus di ini. Ibu, ini bayar pajaknya setiap bulan, betul. Bayar pajaknya setiap bulan, maksimal tanggal 15, bukan tanggal 10, tanggal 15. Yang file di saya udah saya ganti, tanggal 15. Tanggal 15. Nanti cara bayarnya bagaimana, nanti saya jelaskan. Next. Nah, undang-undang tadi itu ada 3 kelompok Bapak Ibu. Orang punya usaha kecil menengah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orang pribadi, bentuknya pribadi. Yang kedua adalah bentuknya CV. Yang ketiga adalah bentuknya PT. Jadi jangan Ibu bayangkan kalau orang punya PT itu mesti PT-nya gede sekali kayak Sri Boga. Enggak. Bu Dewi juga punya PT, tapi PT kecil gitu ya. Nah, jadi orang pribadi itu bisa punya usaha pribadi, bisa punya usaha dalam bentuk CV, bisa punya usaha dalam bentuk PT kecil, ya. Nah, undang-undang tadi itu ada aturannya. Kalau orang pribadi itu pakai tarif yang 0,5% itu maksimal 7 tahun. Ya, jadi kalau Ibu udah pakai 0,57 tahun, kantor pajak nanti akan manggil Ibu. Udah nggak boleh 0,7, masa 0,5 terus bayarnya naik dong gitu. Kalau yang punya CV, kalau CV itu 4 tahun. Selamat datang Ibu Nita, Kepala BNI Kota Tegal, cabang BNI. Ini sahabat saya. Terima kasih loh Ibu, rawuhnya. Di depan juga boleh Bu nemenin saya. Monggo Bu Nita. Nggih. Wah, saya jadi grogi nih. Ada yang nilai lagi. Oke, jadi undang-undang tadi itu bagi usaha membagi 3, pribadi, CV, dan PT. Kalau pribadi Bapak Ibu boleh membayar 0,5% dari penghasilan selama 7 tahun. Kalau CV cuman boleh maksimal 4 tahun. Kalau kayak saya punya PT kecil berarti saya cuman diberikan waktu 0,5% itu cuman 3 tahun. Tahun keempatnya kantor pajak datang ke kantor saya, Bu, 0,5 terus. Ibu ini udah harus bayar PPh pasal 25 yang 11% gitu. Ya oke, gitu. Ya, kita tunduk dan patuh pada peraturan. Ya. Nah, kemudian next. Belum. Oke. Jangka waktunya ini mulai kapan Bu undang 0,5 ini? Dari 2018. Kalau sekarang udah 7 tahun, berarti kalau Bapak Ibu sudah setor dari 2018, nanti kantor pajak punya rekamannya, besok sudah nggak boleh pakai yang 0,5 lagi. Itu, tapi jangan salah. Lanjut. Nah, ini bunyi pasalnya. Jadi yang saya sampaikan itu saya ambil dari pasal dari perpajakannya, memang seperti itu. Nanti Bapak Ibu saya akan dibaca. Next. Nah, kabar gembira. Kabar gembira tahun 2022 awal pemerintah melalui PP namanya PPHPP, Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2022. Di sini Bapak Ibu akan dibebaskan dari pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Ada ketentuannya ya. Jadi ini kabar gembira.
UU HPP ini memberikan angin segar untuk seluruh pelaku UMKM. Kenapa? Jadi per tahun 2022 bagi UMKM yang memiliki omset di bawah 500 juta per tahun, di bawah 500 juta per tahun, Bapak Ibu bebas, tidak perlu laporan, tidak perlu bayar pajak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ore, tepuk tangan ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah gitu. Gimana Bu Dewi? Nah, nanti ada penyakitnya banyak, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu itu diberikan kebebasan untuk tidak membayar pajak yang 0,5. Bu Dewi, bagaimana kalau saya itu sudah terlanjur bayar? Lo mau Bu saya misalkan ya. Nanti kalau sudah terlanjur banyak bayar, Bapak Ibu diberikan opsi kalau memang penghasilannya terus di bawah 500, Bapak Ibu boleh laporan ke kantor pajak sehingga Bapak Ibu tidak perlu membayar lagi. Tetapi biasanya kantor pajak itu akan memeriksa apa benar gitu ya. Apa bener nih udah 7 tahun omsetnya segitu-gitu aja, kayaknya mobilnya ganti, asetnya bertambah gitu kan. Jadi ini kan terkoneksi semua Bu. Jadi Bapak Ibu sekarang itu data kita nantinya KTP itu akan dijadikan sebagai NPWP. Jadi one system online itu nanti semua yang atas nama Bapak Ibu akan terekap di pajak. Bapak Ibu punya usaha MKM, Bapak Ibu tidak laporan pajak, tapi rumahnya atas nama Bu Dewi bertambah. Panggil pajak, enak aja kok ini tiba-tiba ada yang bertambah. Kok tiba-tiba punya apa namanya? Punya tanah. Kok tiba-tiba punya rumah, kok tiba-tiba di dealer ada catatan beli mobil, itu nanti semuanya akan online ke pajak. Jadi kita sudah tidak bisa menghindari pajak. Kedepannya lagi bukan cuma nama kita saja, tapi pelaporannya per KK. Ya, jadi saya beli mobil nggak nama saya kok, nama Krisna anak saya misalkan. Tapi kedepannya nanti yang akan dilaporkan adalah per KK. Jadi yang ada di KK Bapak Ibu nanti akan ngeling ke pajak. Jadi kalau saya punya anak Krisna, saya beli aset atas nama saya, ketahuan juga bahwa itu punya emaknya. Anaknya kan di bawah umur, uang dari mana, penghasilan dari mana. Kalau misalkan anaknya udah gede, bisa beli rumah 200 juta, 300 juta, duit dari mana, kok nggak laporan PPh-nya? Tetap kena juga. Seperti itu. Jadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, ilmunya tetap Bapak Ibu harus siapkan. Walaupun sekarang angin seger ya, alhamdulillah nggak bayar pajak, ternyata dibebaskan ya. Next, jadi per Januari yang di bawah 500 juta per tahun yang semula dikenakan PPh 0,5%, per 1 Januari akan dikenakan pajak sebesar 0%. Oke, 0% ya. Tapi tetap Bapak Ibu bikin laporan nggih. Jadi kalau misalkan ada fiskus datang, fiskus itu nama petugas pajak yang datang, Bapak Ibu bisa tunjukkan, Bu kok nggak setor pajak, saya omsetnya di bawah 500 juta, mana buktinya? Ini loh Mbak catatannya. Loh udah langsung. Kok hebat sekali ya UMKM yang dibina sama Sri Boga bisa nyusun laporan keuangan. Itu kan nilai plus. Oh iya, soalnya ikut pelatihannya Sri Boga gitu Pak. Ikut pelatihannya Bu. Makasih. Nggih, lanjut. Ini simulasi perhitungannya Bapak Ibu. Jadi simulasi perhitungannya agak cepat Mbak. Oke. Jadi pemerintah mengumumkan kebijakan baru per tahun 2022 yang menjadi pungutan terutang bagi semua UMKM ya. Untuk apa sih, supaya apa ini dampak aturan pemerintah ini? Next Mbak. Ya, kebijakan tarifnya tadi sudah saya jelaskan. Next. Ini adalah bunyi undang-undangnya. Saya screenshot dari undang-undang pemerintahnya. Resmi. Ya, jadi bukan mengada-ada, memang ada aturan undang-undang jelasnya yang bunyinya seperti itu. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak dikenain pajak penghasilan atas peredaran brutonya sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun. Sampai dengan 500 juta. Bu Dewi, kalau saya omsetnya pas di 500 juta nggak kena pajak. Pas di 500 juta nggak kena pajak. Baru dikenakan pajak kalau lebih 500 juta, 501 juta baru kena pajak 1 jutanya. Next. Oke, ini nanti Bapak Ibu baca UMKM non orang pribadi. Nah, tadi saya katakan UMKM kan ada 3, ada CV,
ada PT. Kalau yang non orang pribadi, saya punya PT kecil, saya tetap kembalinya ke aturan PP nomor 23 tahun 2008. Ya, PP nomor 23 tahun 2008 itu bagaimana? Kalau saya CV berarti saya diberi kesempatan 3 tahun untuk setor yang 0,5. Kalau saya PT, saya diberi kesempatan 3 tahun untuk setor yang 0,5. Nanti Bu, bagaimana kalau sudah 4 tahun dan kalau sudah 3 tahun? Nanti Fiskus akan datang ke kantor Ibu, akan dibina. Nanti masuknya ke peraturan pajak PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu kena tarifnya 11% dari laba. Bayangkan, kalau dari penghasilan bruto kita untungnya aja nggak ada 10% ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ya untuk item-item tertentu kan nyari untung 10% kan susah. Kalau ini darinya dari laba bersih. Artinya Bapak Ibu bisa nyusun laporan keuangan terlebih dahulu, laba bersihnya berapa, baru dikalikan 11%. Bisa dipahami Ibu? Ibu paham loh, hebat loh, luar biasa. Oke? Oke. Nah, terus selanjutnya Mbak, next. Ini simulasinya ya Bapak Ibu. Simulasinya UMKM punya penghasilan 30 juta per bulan. Ya, dikalikan 12, setahun kan 12 bulan, sama dengan 360 juta. Masih di bawah 500 juta. Berarti Bapak Ibu gratis kena PPh-nya 0%. Gratis. Ya, kalau penghasilannya Bapak Ibu per bulan 30 juta. Next. Nah, bagaimana Bu kalau saya penghasilannya sebulan 100 juta? Nah, kalau 100 juta dikalikan 12 itu hasilnya 1,2 M. Artinya Bapak Ibu dalam setahun memiliki penghasilan lebih dari 500 juta. Kelebihannya berapa? 1,2 dikurangi 500 ada 700 juta. 700 juta ini harus dikenakan pajak yang 0,5%. Begitu Bapak Ibu ya. Ada simulasinya? Next. Nah, ini simulasinya. Tadi yang saya katakan Bapak Ibu harus mencatat semua transaksinya Bapak Ibu, gunanya nanti di sini akhir tahun Bapak Ibu harus membuat ini di laporan keuangan. Januari omsetnya berapa, Februari omsetnya berapa, sampai dengan Desember. Ini contoh saya terlalu gampang. Masa omset sama terus Januari sampai Desember? Padahal kan enggak ya. Padahal kan ada naik, ada turun, kan enggak sama. Nah Bapak Ibu hitung ya. Kalau sampai dengan 500 PPh-nya 0 Bapak Ibu. 0. Jadi Bapak Ibu tidak harus membayar pajak. Tapi begitu Bapak Ibu sudah 501 di bulan itu, katakanlah ini contohnya di bulan Juni, karena setiap bulan kan 100 juta, jadi gratisnya kan cuma 5 bulan. Juninya Bapak Ibu sudah mulai bayar PPh yang 0,5%. Dari mana Bu? Dari apa dikalikannya? Dari penghasilan brutonya Bapak Ibu, penghasilan kotornya Bapak Ibu di bulan Juni. Nah di sini dicontohkan penghasilannya 100 juta lagi, jadi 100 juta dikali 0,5%. 500.000 gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dan seterusnya dibayarkan setiap bulan dibayarkan sebelum tanggal 15. Cara bayarnya bagaimana Bapak Ibu? Cara bayarnya bisa datang ke kantor pajak, nanti akan ada helpdesk, ada meja petugas, Bapak Ibu bisa minta bantuan ke situ, minta dibuatkan akun billing, namanya e-billing. Kalau tidak nanti saya simulasikan punya saya, nanti syaratnya tapi Bapak Ibu harus punya NPWP, punya akun Evin, baru nanti Bapak Ibu bisa bikin e-billing sendiri di rumah, bayar pakai handphone bisa, m-banking, suruh anak ke kantor pos bisa semua, jadi lebih mudah. Oke, nanti itu semuanya diarsip. Begitu. Mau simulasi e-billing Pak? Nggak perlu? Waktunya, iya saya nggak enak loh sama bapaknya udah ngingetin saya Bu waktunya. Jam berapa Pak sekarang Pak ngapunten? Oke. Jadi Bapak Ibu harus syaratnya sekarang Bapak Ibu harus punya NPWP. Cara buat NPWP, nah ini keuntungannya apa? Kenapa ada tarif PPh final ini yang 0%? Pemerintah itu pengen mendukung UMKM supaya tumbuh. Jadi kalau omsetnya belum seberapa, biarin deh buat penguatan modal dulu. Kalau modalnya sudah kuat, omsetnya lebih
lebih banyak baru mikirin pajaknya. Tujuannya cuman itu. Jadi supaya UMKM banyak, kemudian bisa mandiri, ekonominya bisa kebantu, tidak ada pengangguran, makanya pemerintahannya jadi pendapatan per kapitanya bisa naik angkanya. Next, lanjut. Ini adalah cara Ibu mendaftar untuk memiliki NPWP, bawa KTP saja sama izin usaha. Ya, KTP sama izin usaha. Kalau usahanya punya kantor cabang dan lain sebagainya, lampirkan surat keterangan. Jadi saya rumahnya pada saat bikin PT di rumah saya, katakannya di Jalan Halmahera. Tapi kantor saya sekarang sudah nggak di Jalan Halmahera, adanya di alun-alun. Saya minta surat keterangan dari domisili dari setempat untuk dilampirkan. Karena terdapat perbedaan antara waktu pengurusan izin dengan tempat usaha yang baru. Kemudian kemudian scan pengurus, surat izin dari dinas, kwitansi pembayaran listrik biasa ya Bu. Sekarang mungkin ada tambahan satu lagi, BPJS. Ya, BPJS itu diwajibkan untuk mengurus semuanya. Ya, kabar terbaru itu BPJS itu kartu BPJS Bapak Ibu diwajibkan untuk kepengurusan semua yang berhubungan dengan pemerintahan. Kemudian nanti tinggal datang ke kantor pajak, Bapak Ibu mau bikin NPWP seperti itu. Kalau sudah punya NPWP, dapat kartunya, yang perlu disimpan adalah nomornya. Kalau saya paling gampang saya simpan di nomor handphone aja, ya, nomor KTP, nomor NPWP, segala macam nomor saya ketik. NPWP saya namain NPWP, KTP saya namain KTP, kan gitu ya. Soalnya pelupa, kita kan nggak mungkin nginget-nginget nomor yang banyak begitu. Sudah, kalau mau bayar, Bapak Ibu tinggal datang ke kantor pajak. Kalau mau repot, kalau nggak mau repot, antriannya banyak dan lain sebagainya, Bapak Ibu harus sekali datang ke kantor pajak. Kalau sudah punya NPWP, Bapak Ibu matur, Mbak, saya tolong dibuatkan EVIN. Apa itu EVIN? EVIN adalah layanan kantor pajak secara elektronik. Lewat EVIN ini Bapak Ibu bisa langsung mencetak kode billing, bisa bayar di rumah tanpa harus datang ke kantor pajak. Ya, jadi memang harus dibuatkan EVIN, Bapak Ibu harus datang ke kantor pajak terlebih dahulu. Saged dipahami Bapak Ibu? Nggih. Kalau sudah punya EVIN, nanti Bapak Ibu bisa bayar lewat DJP online. Ada DJP online, Direktorat Jenderal Perpajakan Online. Nah, nanti muncul websitenya DJP, di situ ada kolom bayar. Kalau bisa diseletkan, saya tunjukkan pakai punya saya supaya Bapak Ibu tahu. Nanti di situ ada pilihannya UMKM, nanti tinggal cetak kode billing, Bapak Ibu bisa bayar di mana saja. Pakai M-Banking bisa, kantor pos bisa. Seluruh transaksi kedinasan ya, itu pasti pajaknya akan dibayar oleh dinas, pasti. Bu, kalau saya dengan dinas, saya harus bayar pajak, pajaknya pajak daerah. Transaksinya sudah dipotong, ya nggak apa-apa dipotong, karena Ibu sudah bayar pajak. Nah, apakah saya perlu bayar lagi gitu kan? Kalau Ibu bayar pajak yang 0,5%, Ibu memang harus bayar lagi. Karena yang 0,5% itu dari penghasilannya Ibu. Ibu dari transaksi ke Pemda kan Ibu dapat penghasilan, dapat untung. Jadi kalau transaksi pajak yang 0,5% itu pokoknya kepada seluruh transaksi yang berpenghasilan bruto, penghasilan kotornya Ibu. Jadi dihitung semua. Mau Ibu dari dinas, mau dari orang pribadi dan lain sebagainya, Ibu dinas, Ibu hitung. Lah Bu, kalau orang pribadi kan saya kalau bikin kue kan saya ndak santumkan pajak. Jadi harga yang Ibu jual itu Ibu sudah prediksi ditambah 0,5% untuk pajaknya Ibu. Iya. Jadi jualnya udah dimasukkan, taunya pemerintah pokoknya jualan apem Rp3.000, 0,5% itu punya pemerintah. Gitu, nggak pernah. Nah itu setelah ikut pelatihan jadi ngerti ya Bu. Nggih, matur nuwun, sama-sama Bu Dewi. Nggih, udah mulai paham, alhamdulillah. Nggih nyun sewu. Nggih, monggo. Nggih. Yang saya tanyakan, saya terus terang
kondisinya NPWP. Nggih. Karena kalau NPWPD saya sudah ada. Nggih. Kenapa saya tidak punya NPWP? Bukan berarti saya warga negara yang Tidak taat pajak, bukan. tapi saya pernah ke kantor pajak. Nggih. Urus NPWP. Nggih. Kebetulan suami saya kan ASN. Nggih. Katanya tidak usah. Tidak usah. Ya, katanya tidak usah. Satu aja katanya seperti itu. Nah, hanya saja yang saya bingung, kadang dari dinas minta NPWP saya itu bagaimana sebagai solusinya. Nah, terus untuk pembayaran pajak ASN-nya itu bagaimana Ibu, yang apakah juga ditambahkan dengan pendapatan saya atau cukup dari institusi? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu duduk manis, diam di rumah, ibu tidak perlu bikin NPWP, cukup bapaknya saja. Tapi kalau ibu punya aktivitas lain yang menyebabkan ibu berpenghasilan, ibu wajib punya NPWP. Oke? Jadi nanti kalau misalkan datang lagi ke kantor pajak, ibu matur, saya punya usaha mandiri di luar suami saya, itu yang maksudnya akan didaftarkan, pasti mau. Kebetulan pengurusan NPWP itu bukan hanya datang ke kantor pajak, secara online pun saged. Bapak Ibu yang punya handphone nanti bisa diklik cara bikin NPWP online, nanti ikutin step-stepnya. Itu online juga bisa sekarang, jadi tidak perlu datang ke kantor pajak. Karena kalau kita datang ke kantor pajak, yang ada di mindset kita itu datang antri penuh, pelayanannya lama sampai siang, udah ninggalin anak, belum masak dan lain sebagainya, gitu nggih. Jadi online pun sekarang bisa, gitu Ibu. Jadi nanti yang Ibu laporkan cukup penghasilan Ibu dari usaha, penghasilan dari suami tidak usah. Ya, jadi penghasilan suami Ibu, apalagi ASN kan semuanya sudah dipotong pajak Ibu. Yang katanya pada saat itu Ibu menginduk aja sama suami. Ya betul, karena fiskusnya nggak ngerti kalau Ibu punya usaha. Jadi Ibu nurut ya Bu. Nggih. Iya betul. Nggih, Bapak Ibu, ada lagi Ibu Ati selain jadi Bu Guru ya Ibu, sudah sertifikasi, juga punya usaha luar biasa, kita berikan aplaus. Masya Allah ya. Jadi Ibu, kalau Ibu seperti Bu Ati, seperti saya yang punya penghasilan sudah dipotong pajak, Ibu itu udah bersih penghasilannya Ibu. Kalau untuk pajak usaha ya Ibu yang dari hasil usahanya Ibu, gitu ya. Nanti kalau fiskus tanya, loh Ibu kan selain punya UMKM kan Ibu kan jadi guru terima honor sertifikasi, kan saya sudah setorkan pajak di sertifikasi di laporannya. Jadi ada laporan pribadi. Laporan itu ada dua Bapak Ibu, ada laporan pribadinya kita kayak Bu Ati ya, ada laporan usahanya Bu Ati ya. Jadi laporan pribadi Bu Ati kayak saya, dari penghasilan dosen saya laporkan sebagai laporan pribadinya saya. Tapi di usaha saya, karena saya berbadan hukum PT, saya tetap laporan pajak setiap tahunnya. Bahkan karena sudah PKP itu bukan karena omsetnya gede banget, bukan, karena tuntutan dari pemerintahan yang mewajibkan vendor itu harus ngurus pengusaha kena pajak. Jadi harus kena PPN lagi 10% Ibu, semuanya. Sedangkan saya jualan ke orang itu tidak mau loh kalau dikenakan pajak. Akhirnya saya siasati dengan menaikkan harga, udah termasuk PPN 10% gitu ya. Jadi nanti laporannya ada dua, Ibu bikin laporan pribadi dari penghasilan guru. Kenapa? Nanti laporannya semuanya sama kayak tadi. Kalau Ibu bingung tadi sudah dijelaskan, Ibu bisa rawuh kalau kan setahun sekali laporannya. Ibu datang ke Fakultas Ekonomi ya, datang ke Fakultas Ekonomi, nanti ada layanan pajak yang layanin mahasiswa Ibu. Memang kami siapkan setiap Maret ya sampai dengan 1 bulan penuh. Ibu boleh datang, Ibu cerita aja, Mas, saya itu jadi guru, saya itu penghasilannya sekian, tapi saya punya usaha, dibuatkan Mas. Ibu tungguin, langsung jadi Bu. Ya, kalau bingung-bingung, itu termasuk promosinya Fakultas Ekonomi ya, amin. Fakultas Ekonomi. Jadi kami punya prodi perpajakan,
siap membantu Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali, termasuk seluruh karyawan UPS ya, setiap tahunnya untuk dilaporkan pajak tahunannya. Oke, nanti sekalian Ibu punya usaha, yang penting tadi Ibu sudah punya catatan usaha yang saya minta, ada penjualannya ya, ada biaya-biayanya, gampang. Kalau Ibu sudah terekap semuanya, gampang itu nyusunnya. Oke, jelas? Matur nuwun, terima kasih Ibu Ati. Oke. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dan untuk Ibu Sevilla. Ini bisa di Ya iya, jelas bisa. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih semua atas perhatiannya. Saya sangat gembira, sangat bahagia bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Ibu, ada nomor handphone saya. Kalau urusan pajak pengen nanya sesuatu, boleh Bapak Ibu kontak saya, boleh ya. Kalau ada kesulitan perpajakan, lapor bingung, keder dan lain sebagainya, Bapak Ibu di setiap tahun kami di Fakultas Ekonomi membuka layanan gratis untuk penyampaian SPT itu ya. Kalau Bapak Ibu merasa terbantu, pengen ngasih uang buat beli makanan, silahkan sama mahasiswa, karena yang melayani nanti mahasiswa dari FEB gitu nggih Bapak Ibu. Matur nuwun dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi ajang silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya ya. Saya bahagia, saya gembira Bapak Ibu sudah berkenan rawuh ke UPS ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.